Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 14 November tahun 2021 kita akan kembali beribadah online. Mari kita sepakat berdoa. Bapa Surgawi, kami akan masuk ke dalam ibadah online yang kesekian kali. Mari Roh Kudus ambil alih, berkati perenungan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Salam sehat selalu, tetap semangat walaupun kita di dalam kondisi masih harus tetap ibadah online. Kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan dengan tema bertobat. Kita akan langsung baca firman Tuhan di surat Yakobus pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkan tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dan satu lagi, Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kalau kita sudah membaca dua firman Tuhan ini, satu dipanggil mendekat kepada Tuhan, artinya jangan menjauh. Satu bertobat, artinya kita perlu melakukan tindakan bertobat. Apa arti bertobat? Mudahkah bertobat? Kita coba merenungkannya. Tentu jawabannya, bertobat itu tidak mudah. Sebab kalau bertobat itu mudah, maka sudah banyak orang yang bertobat. Bahkan mungkin setiap orang melakukannya setiap saat kalau dia mau bertobat. Nah itu baik sih setiap saat dia mau bertobat ya, betul nggak? Tapi bertobat yang bagaimana? Bertobat yang harus ada hasilnya, bukan bertobat asal ngomong tapi tidak melakukan apa-apa, cuma nato, no action. Nah, bertobat memang sangat sulit. Bertobat yang sungguh-sungguh, bertobat sejati itu sungguh-sungguh sangat sulit. Bertobat yang sejati itu memang harus ada niat dari hatinya, harus mau betul-betul meresponi kasih karunia Tuhan. Mungkin kasih karunia Tuhan sudah disodorkan, anugerah disodorkan, tapi kita yang tidak mau mendekat dan tidak mau dirangkul oleh Tuhan, sehingga sangat sulit. Betul nggak? Banyak orang mengeraskan hati dan menolak panggilan Tuhan. Menolak panggilan Tuhan untuk dia bertobat. Karena dia pikir kalau saya sekarang bertobat nanti saya nggak bisa melakukan ini. Saya nggak bisa melakukan itu. Mungkin dia mengatakan kalau saya sudah bertobat usaha makin sulit dong. Sekarang aja pandemi udah susah berusaha. Apalagi kalau saya sudah bertobat. Berarti kan dibalik niatnya itu mungkin ada separuh ingin, tapi separuh lagi apa? Separuh lagi ada embel-embelnya. Jangan pikir Tuhan nggak tahu loh. Saat kau bertobat justru usahamu makin bagus. Percaya dalam proteksi ilahi. Engkau terpelihara, saya terpelihara. Saya satu kesaksian hidup bahwa setelah sungguh-sungguh kami bertobat tidak pernah ada utang lagi. Hidup damai sejahtera. Yang cowok pasti makin seger, yang cewek makin gelis. Itu bahasa Sunda ya. Nah, jadi bertobatlah. Kalau memang sudah panggilan Tuhan, responilah dengan benar. Gak perlu khawatir tentang kedepannya bagaimana. Saya pernah khotbah bulan lalu tentang jangan khawatir. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan penuh mujizat. Jangan pikir bagaimana nanti setelah saya bertobat. Nggak perlu pikir begitu banyak. Semua itu Tuhan sudah atur. Kalau Tuhan sudah manggil, ayo bertobat. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Langsung bertobat, responi Tuhan. Karena kita nggak tahu loh Tuhan kapan datang. Dalam sekejap mata dia bisa datang. Betul. Betul. Satu refleksi, kisah Gala Andriansah yang berusia 1 tahun 6 bulan.
Kasihan sekali, betul-betul dalam sekejap dia menjadi yatim piatu. Padahal dia lahir di keluarga yang sangat berada, terkenal. Seorang seleb, tapi dalam usia kecil begitu. Kasihan sekali. Kalau membaca, merenungkan, masih meneteskan air mata ya, tiba-tiba kita kehilangan ikon masyarakat. Nah, satu pertanyaan, kita perlu sungguh-sungguh berdoa. Betul nggak? Nah, apakah arti hidup? Apakah arti hidup? Seorang penulis yang bernama Yakobus, dia menulis demikian. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Senada dengan Nabi Yesaya yang menganalogikan hidup kita bagaikan rumput atau bunga di padang rumput yang mudah menjadi kering dan layu. Tidak ada yang kekal. Dan dapat kita pertahankan ketika Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik hidup, Sang Pencipta langit bumi dan seluruh alam semesta yang ngontrol semua itu, kalau berkata pulang, sudah waktunya. Apa yang kau setor kepada Tuhan? Kualitas hidup yang bagaimana? Kualitas mati yang bagaimana? Kualitas hidup membicarakan menerima warisan dari generasi di atas kita. Kualitas mati adalah mewariskan kepada anak cucu buyut kita. Nilai-nilai hidup, nama baik yang membuat keturunan kita bangga dan bahagia bahwa mereka pernah hidup bersama dengan kita. Karena kita sudah menjadi caregiver untuk mereka, heartwarmer bagi mereka semua. Mari kita jaga dan rawat hidup kita, jaga dengan kebenaran Allah. Maaf, satu perkataan yang lebih tegas, jangan menyesal saat sekarat. Itu dia. Nah, mengapa sih bertobat itu sangat sulit? Ternyata bertobat itu harus mengakui. Kata kunci dasarnya mengakui keburukan, kesalahan, dosa, dan segala macam kutuk dari atas. Itu yang membuat orang mengatakan, kenapa ya harus mengakui? Ya namanya bertobat, apa sih artinya bertobat? Bertobat itu berbalik dari jalan yang jahat, berbalik dari cara hidup yang tidak benar. 180 derajat berbalik. Dan mengakui. Mengakui bukan di hadapan semua orang. Mungkin di hadapan pendetamu, pendeta atau orang senior yang diurapi oleh Tuhan. Mereka pasti bisa kunci mulut. Mereka juga hidup takut akan Tuhan kok. Khususnya kalau mau bertobat, sungguh-sungguh bertobatlah dengan Tuhan. Hanya engkau, hanya saya dengan Tuhan. Bertobat, akui semua dosa dan kesalahan. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Bertobat, supaya engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut. Nah, banyak orang sulit melakukan hal-hal itu dan mereka pikir kalau sesudah bertobat saya nggak bisa lagi begini begitu, mau begini begitu apa sih? Waktu Tuhan sudah dekat, kerajaan surga sudah dekat. Itu perkataan Tuhan Yesus. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat di hadapan kita dan sedang memanggil kita, mengetuk hatimu, lembutkan hatimu, jangan keraskan hatimu, lepaskan, jangan lagi bungkus keberdosaan itu, bungkus keberdosaan itu dan melakukan pembiaran terhadap dosa dan keburukan yang sudah engkau lakukan. Kasihan, bertobatlah, berbalik dari cara yang salah. Jangan keraskan hati. Gak perlu lagi jaim dan gengsi. Sudah bukan waktunya. Gak ada level. Bukan ngetren lagi hal-hal jaim-jaim. Justru saat ini orang kejar kebenaran. Kejar yang baik.
Amin. Jangan khawatir kalau engkau sudah bertobat nanti, wah usaha bagaimana. Tuhan pasti memberkati. Percaya. Nah kita lanjut. Nah jangan melakukan pembiaran akan dosa yang sudah dilakukan. Biarkan kalau Tuhan singkapkan dan jadi benar, jadi baik. Kita nanti lihat dengan tokoh-tokoh Alkitab siapa ya. Nah kita akan renungkan lagi. Nah, lingkaran keberdosaan yang dilakukan itu jangan lagi dibiarkan menjadi benang kusut yang tidak ada ujungnya, tidak ada kepalanya. Ini tidak membicarakan si A, si B, ini untuk semua kita. Amin. Kalau engkau mengatakan, oh Ibu Yohana itu lagi mengatakan saya, puji Tuhan. Berarti engkau harus berbalik dari ada mungkin bagian-bagian yang tersingkap. Amin. Dan kesempatan untuk menjadi makin baik. Semua kita harus lakukan. Dari cara tutur kata, etika, sopan santun, pikiran, gaya hidup, sikap hati. Semua harus berbalik kepada yang benar. Dari yang tidak benar. Mau itu belok kanan, itu belok kiri, jadi baiklah. Amin. Makin benar, makin baik. Saya kasih contoh. Jadi dari yang biasa suka kepo, nggak kepo lagi. Suka gosip, jadi worship. Suka konsumtif, sekarang bertobat tidak konsumtif. Dari yang suka nyimpan-nyimpan barang yang sebenarnya buang-buang waktu, buang-buang dana. Sekarang malahan dananya ditabung untuk masa depan atau masa tua. Betul nggak? Nah itu bagus sekali, keren. Jadi makin baik. Amin. Nah dari yang tadinya nggak pernah suka makan di rumah. Aduh kalau makanan di rumah nggak suka. Maunya jajan terus. Itu kan penghamburan. Nah sekarang mulai belajar masak. Mau masak sendiri, makan makanan yang sehat, makanan yang bersih. Jadi badan malahan makin sehat, antibodi makin bagus. Kemana-mana juga nggak perlu takut lagi. Karena kenapa? Antibodi akan lawan kepada virus-virus, akan lawan kepada dosa-dosa dunia. Antibodi iman, antibodi fisik. Amin. Justru menjadi contoh yang baik. Setuju? Nggak setuju juga harus setuju ya. Nah mari kita baca firman Tuhan yang mengatakan Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita katakan amin. Nah kita perhatikan tokoh Alkitab yang sudah melakukan dosa dan membungkus dosanya terakhir tersingkap dan bertobat. Pertama kita perhatikan Simson. Siapakah Simson itu? Simson sejak dalam kandungan sudah ditunjuk oleh Tuhan menjadi nazir Allah. Tapi bagaimana hidup daripada seorang Simson? Seorang Simson dia hidup penuh keangkuhan dan penuh kesombongan karena kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya. Seharusnya kenasiran dia pakai untuk melayani dan permuliakan nama Tuhan. Tapi justru itu tidak. Dia tidak memuliakan Tuhan. Dia selalu melawan orang tuanya. Dia tidak sopan kepada orang tuanya. Orang tuanya mengatakan harus menikah dengan orang yang seiman. Justru dia jatuh dalam pelukan orang yang tidak seiman yang bernama Delilah. Dia memakai kekuatan fisiknya juga bukan untuk permuliakan nama Tuhan, tapi membalas dendam pribadi pada
orang Filistin. Ternyata dia jatuh dan hancur setelah dia membuka rahasianya di bawah rayuan seorang Delilah, dan di dalam kehancuran itu dia dicungkil kedua matanya dan dipenjara. Nah, di dalam penjara itu Simson ini bertemu dengan Tuhan. Di sanalah dia merendahkan diri dan dia bertobat, dia sujud di hadapan Tuhan, dia mengakui semua dosa dan kesalahannya. Tapi mohon maaf, konsekuensi dosa tetap dia harus terima, yaitu dia tewas bersama satu gedung yang dia pakai kekuatannya hancurkan saat dia disuruh melawak di sebuah gedung. Mungkin sekarang itu teater gitu ya. Nah, di sana ada 3.000 orang Filistin sedang menonton pelawakan dia. Dan bersama 3.000 orang itu dia tewas. Itu konsekuensi dosa yang harus dia terima. Nah, kita perhatikan satu tokoh lagi yang bernama Daud. Daud, dia membungkus dosanya, dia membiarkan dosanya, melakukan pembiaran selama 9 bulan. Dia menutupi semua dosanya dan dia menyembunyikan semua itu, dan dia membenarkan diri dengan dosa perzinahan dan dosa pembunuhannya. Tangannya penuh darah, walaupun dia meminjam tangan prajurit untuk membunuh Uria dan merebut istri Uria yang bernama Batsheba. Bersama dengan Batsheba dia melahirkan satu anak, dan anak itu menjadi konsekuensi dosa dan meninggal. Nah, di 2 Samuel 12 ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Nah, seram sekali konsekuensi itu. Sehingga saat Raja Daud dia bertobat, dia sadar. Di 2 Samuel 12 ayat 13 mengatakan, dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia sadar konsekuensi dosa itu tetap dia harus jalani selama 25 tahun. Serem sekali ya. Oleh karena itu bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Sucikan hatimu, tahirkan. Dikatakan apa di Yakobus? Tahirkanlah tanganmu. Hai orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Mungkin ada yang mengatakan, apa artinya sih mendua hati, Ibu Yohana? Mendua hati itu ya ke Tuhan Yesus, ya ke ilah dunia. Kalau gitu orang yang sudah bertobat nggak boleh dong jajan-jajan atau nonton-nonton. Boleh, jajan boleh, tapi tidak terus-menerus menghamburkan uang. Boleh nonton nggak? Boleh. Pilih-pilih temanya. Pilih-pilih temanya, banyak kok film-film rohani. Betul nggak? Banyak juga TikTok rohani. Banyak juga TikTok yang membangun. Jangan yang dar-der-dor. Yang bunuh-bunuh. Itu kan spiritnya nggak bagus ya. Nah begitulah sedikit ya. Keputusan ambil sendiri. Yang pasti firman Tuhan perintahkan jangan mendua hati. Sucikan hatimu. Tahirkan kedua tanganmu. Artinya jangan melakukan kejahatan. Yang mana kejahatan, yang mana bukan. Roh Kudus akan mengajar kepada setiap kita. Amin. Nah, itu yang harus kita renungkan. Nah, 9 bulan Raja Daud hidup dalam tekanan batin yang luar biasa. Sampai akhirnya kita Mazmur lahir, betul nggak? Ada berapa bab? Ada berapa pasal? Sekian 150 pasal. Walaupun tidak semua Daud yang tulis, tapi di sana dia ada curhat kepada Tuhan. Orangnya begitu melankolik sekali. Dia mengalami tekanan batin, dia tidak tenang jiwanya, dia tidak tentram tubuhnya. Karena ketenangan jiwa dan ketentraman tubuh hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera duniawi itu hanya palsu sementara. Mungkin waktu kita keliling mall, kita shopping itu kita happy. Tapi masalah tidak habis.
tidak hilang. Pulang tetap masalah itu masih ada. Hanya penyegaran katanya. Iya, boleh. Tapi tetap masalah jangan dibiarkan. Jangan pembiaran dosa. Amin. Shopping tetap masalah harus diidentifikasi. Ada problem solvingnya. Ada brainstormingnya. Harus diselesaikan. Jangan dibiarkan. Jangan sampai matahari terbenam engkau belum mengampuni. Engkau belum membereskan hubunganmu dengan suamimu, istrimu, atau anakmu. Atau keluargamu. Nah 9 bulan aduh ampun buang waktu banget. Dia bermuram durja, dia tidak segar, dia tidak bersemangat. Dia segar kembali setelah dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan dia bertobat. Dia bertobat dan dia mendapatkan Salomo. Salomo yang di kemudian hari menggantikan Daud sebagai raja kerajaan Israel. Kita merenungkan lagi sedikit lagi. Mengapa sih orang sulit sekali bertobat? Apakah yang menjadi penghalang orang bertobat? Nah, ada 5 penyebab susahnya, sulitnya orang bertobat, dan sulitnya orang melawan dosa itu. Pertama, kebebasan. Kebebasan yang tidak ada batasan. Ya namanya bebas pasti nggak ada batasannya. Ada kebebasan yang ada batasannya. Misalnya, oh jam 9 kamu harus pulang. Sekarang 3 jam kamu bebas. Oh iya kamu boleh kok main game. 2 jam itu kan bebas. Tapi ini kebebasan yang tidak ada tepinya. Tidak ada batasannya. Tidak ada aturannya. Ada kebebasan yang beraturan. Nah ini saya boleh katakan kebebasan yang sangat liar. Yang sangat dibiarkan. Nah jadi tidak tertib, tidak ada disiplin. Itu membuat seseorang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau orang yang ada batasannya, orang yang tertib dan disiplin, dia akan mengerti firman Tuhan. Dia mendapatkan contoh hidup dari atasnya, yaitu kualitas hidup. Yang membawa keturunan kita, anak muda khususnya, hidup di dalam Tuhan. Nah itu, jadi jangan ada kebebasan yang liar. Jadi penghalang orang nggak bisa lawan kepada dosa, kadang nggak ada role model, nggak ada contoh. Nah, jadi dari kecil mereka harus diajarkan firman Tuhan. Itu poin pertama. Kenapa sulit melawan dosa? Kenapa sulit bertobat? Karena tidak ada rule, tidak ada kisi-kisi, yang ada kebebasan yang sangat liar. Kapan aja kamu mau pulang? Boleh. Kapan aja, silakan. Kau masih libur, silakan kau bermain. Nah itu kan kebebasan yang sangat liar. Dia libur, dia tetap harus mesbah keluarga, dia tetap harus saat teduh. Jadi kamu boleh pergi 3 jam, kamu harus pulang. Nah itu yang ada rule-nya, ada batasannya. Nah, saya mau bagikan waktu saya saat SMA, ada satu teman saya mengalami kebebasan yang begitu. Wah, dia suka nge-trek motor. Nah, terus waktu itu saya belum Kristen, tapi saya sekolah di sekolahan Kristen, dan mereka kalau ke gereja saya suka ikut. Memang dari saat itu saya lihat mereka cara berdoa, saya lihat mereka cara sembahyang, saya lihat semua. Terus saya suka ikut-ikutan lah waktu itu ya. Terus teman saya yang sudah Kristen ditegur sama teman-teman yang lagi ibadah. Kenapa kamu ke kantin? Orang lagi ke gereja katanya. Terus dia jawab, waktu itu saya di kota asal. Nanti kalau saya tabrakan, saya ke gereja. Percaya nggak dalam 2 minggu dia tabrakan kakinya putus. Kita sampai syok. Di sana saya mengerti bahwa dosa itu ada konsekuensi. Digantung kakinya waktu kita besuk di rumah sakit, digantung kakinya karena putus. Dia lagi di gips aliasnya ya. Nah, di gips berbulan-bulan itu. Dia pakai tongkat. Begitu dia keluar dari rumah sakit, yang dia lakukan adalah biston di rumahnya dan dia ke gereja. Sampai sekarang dia rajin sekali ke gereja.
Kita mengatakan masih untung ya. Roma 8 ayat 28 diubahkan menjadi keuntungan. Menjadi baik. Dia rajin ke gereja, nggak pernah bolong lagi. Nggak pernah bolos lagi. Nah, sampai dia membawa istri dan anak-anaknya saat ini rajin selalu ke gereja. Nah, ada kerabat juga. Ada kerabat waktu dia menjanjikan kalau usahanya ditolong, dia akan bersaksi dan dia akan ke gereja menjadi orang Kristen. Makanya itu yang saya katakan, bertobat itu sangat sulit. Dia tidak pernah menepati janji setelah hutang-hutangnya lunas. Apa yang terjadi? Tabrakan juga. Kakinya patah. Bahkan kakinya itu tulangnya yang patah itu tusuk kepada sendi-sendinya. Berbulan-bulan, hampir 3 bulan dia di rumah sakit. Dioperasi ulang-ulang sampai dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dia sembuh. Sesudah sembuh dia tetap tidak ke gereja. Apakah dia patah lagi tulangnya? Tidak. Dia mengalami kesembuhan, tapi usahanya hancur semua. Karena kenapa? Tidak melibatkan Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, di sana usahanya hancur sekali. Karena kenapa? Dia melibatkan ilah-ilah yang lain. Nah, terakhir istrinya yang rajin sekali ke gereja, selanjutnya mohon maaf saya tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan dari kehidupan mereka. Yang pasti saya mendapatkan kabar terakhir bahwa mereka tidak harmonis. Nah, poin kedua, mengapa sih orang sulit bertobat dan melawan dosa? Karena merasa sudah independen, tidak perlu orang lain, apalagi Tuhan. Itu poin yang kedua. Jadi poin pertama, kebebasan yang sangat tidak berbatas atau liar. Kedua, merasa sendiri sudah independen, tidak membutuhkan Tuhan. Poin ketiga, menganggap dosa sebagai hal yang sangat sepele. Nanti, sekarang saya berbuat dosa, no problem. Nanti saya bertobat. Saya mau kasih tahu dengan serius, selalu ada konsekuensi daripada sebuah dosa. Jangan membiarkan dosa. Jangan bungkus dosamu. Buka dosamu, jangan melakukan pembiaran terhadap dosa-dosamu. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi ada konsekuensi. Poin keempat, selalu nggak ada action, talk only. Ayo bertobat, iya pasti bertobat, sudah bertobat. Tapi nggak ada kelanjutannya, nggak ada actionnya. Orang yang bertobat bagaimana? Berbalik dari jalan yang jahat. Berbalik dari jalan yang tidak benar. Benar, menjadi baik. Yang benar menjadi makin benar, yang baik menjadi baik. Dan selalu ada kelihatan perbedaan. Amin. Mungkin yang dulu nggak baca Alkitab, sekarang baca Alkitab. Oleh karena itu, no action, talk only. Ada yang cuma NATO doang. Ada juga yang mengatakan, wait, tunggulah, nanti lagi. Kan gua masih muda, belum mau mati. Banyak contoh-contoh yang usia muda udah absennya udah sampai. Waktu itu apa yang kau store kepada Tuhan? Renungkan sendiri. Jangan memakai kata wait. Kayak teman saya. Langsung Tuhan panggil untuk masuk gereja lagi melalui kejadian-kejadian. Bukan mengatakan Tuhan selalu menghukum. Bukan. Ada konsekuensinya. Contoh seperti anak masuk sekolah telat. Apa konsekuensinya? Tidak menerima materi pelajaran. Mungkin ketinggalan 1 jam. Mungkin ketinggalan 10 menit. Akhirnya dia harus, gurunya memakai lingkaran kapur, dia harus berdiri, dihukum. Menerima konsekuensinya, terlambat sekolah. Terlambat datang ke sekolahan. Kenapa? Supaya besok jangan telat lagi. Betul nggak? Contoh kita ke restoran yang sangat terkenal. Kita pesan meja jam 7. Kita datang jam 8, kita merugikan orang 1 jam. Kira-kira meja itu dia kasih ke orang lain nggak? Orang bisnis, dia pasti kasih kepada orang lain. Kalau engkau telat karena macet,
telepon aja, kasih ke orang lain, saya reschedule jam 8. Oke? Nah, contoh lagi. Anak tidak bikin PR, padahal guru mengatakan besok pagi jam 8 harus store PR. Tapi sampai pagi dia tidak bikin PR. Konsekuensinya apa? Dia dihukum oleh guru toh. Kenapa dia dihukum? Supaya dia menjadi baik dan benar. Itu tujuan Tuhan. Jadi bukan mengatakan Tuhan pilih kasih. Nyatanya Simpson diterima pertobatannya. Nyatanya Daud diterima pertobatannya. Tuhan tidak pernah pilih suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Semua disayang. Semua itu ciptaan Tuhan. Semua juga dipanggil untuk bertobat. Kasih karunia Tuhan disodorkan. Anugerah Tuhan diberikan. Bahkan dia mati di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Untuk menebus engkau dan saya. Mengampuni dosa kita, mengangkat kita dari keterhinaan menjadi keberhargaan, mengangkat kita dari kemiskinan menjadi kaya, mengangkat kita dari sakit menjadi sembuh, memindahkan posisi kita dari kutuk kepada berkat, mengangkat posisi kita, memindahkan posisi kita yang harusnya menerima kematian kekal dan mengalami pindah ke kehidupan yang kekal. Ada jaminan pengampunan dan jaminan jawaban doa. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu itu? Mari rawat hidupmu dan saya, terima pengampunan dosa daripada Tuhan dan rawat kehidupan kita, kesehatan kita, kelanjutan hidup kita, dan store kualitas hidup dan kualitas mati yang baik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai bicara, hamba yakin dan percaya Roh Kudus akan melanjutkannya dan memeteraikan setiap firman Tuhan dan kesaksian untuk menjadi rema dan menjadi berkat untuk setiap yang bertelinga dan mendengarkan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami, tolonglah kami supaya kami bisa hidup sungguh-sungguh di dalam pertobatan yang sejati. Terima kasih Bapa, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Kristus datang kedua kali. Terimalah semua itu semua dengan penuh ucapan syukur dan meteraikanlah semua doa kami dan dalam nama Kristus Yesus Tuhan, haleluya. Sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu dengan keluarga yang tersayang. Sampai jumpa pekan